see the lowly find their worth. I wanna see heaven come to earth. I will go anywhere that you call me. I will go anywhere with you. Fear has lost its hold. You go before me. I will go anywhere with you. All heaven is under your command. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya yakin semuanya dalam keadaan baik, dan kalau yang sakit, saya percaya Bapak Ibu semakin dipulihkan, semakin disembuhkan, dan mari kita terus percaya ya bahwa kita bisa melalui masa-masa pandemi ini, dan pandemi ini kita berdoa, kita berharap segera berakhir ya. Karena di satu sisi memang varian Omicron ini cepat sekali menular tapi tidak berbahaya. Dan sepanjang Bapak Ibu divaksin lengkap dan Bapak Ibu taat protokol kesehatan dan menjaga kesehatan, stamina tubuh, istirahat cukup, tidak stres ya, tidak sedih, tapi bersuka cita, maka kita yakin dan percaya bahwa kita bisa melampaui puncak pandemi ini, karena kelihatannya masih naik-naik ke puncak gunung ya. Saya baca kasus di Jogja kemarin itu sudah melampaui kasus Delta tahun lalu kasusnya. Jadi kelihatannya sudah hampir sampai di puncak. Dan kalau sudah sampai di puncak ya kita turun gunung lah ya. Kita lihat akan semua akan lebih baik. Dan banyak dokter, pengawat kesehatan mengatakan bahwa memang Omicron ini bahkan ada hamba Tuhan yang mengatakan ini satu sisi lain Tuhan bekerja, karena kalau semakin banyak yang survive dari Omicron, maka herd community atau kekebalan imunitas komunal itu bisa lebih cepat tercapai. Dan kalau 70% itu berarti sudah tercapai, dan 70% itu yang sudah divaksin maupun yang survive, yang penyintas, maka kita negara ini bisa melewati pandemi ini. Jadi mari kita terus berdoa, mari kita terus percaya, dan juga Bapak Ibu ada upaya-upaya yang harus dilakukan ya. Protokol kesehatan jangan lupa, minum vitamin, dan yang paling penting berdoa ya. Ya, itu virus itu sama seperti influenza. Nanti kedepannya nih COVID ini akan jadi endemi ya. Endemi itu satu penyakit yang terjadi pada satu daerah tertentu, tapi bukan massal seperti sekarang di mana-mana terjadi, itu namanya masih pandemi, tapi kalau endemi sudah terlokalisir. Jadi saya dorong Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita terus percaya, berpikir positif, dan berharapnya negatif ya. Jadi berpikirnya positif, berharapnya negatif untuk tes-tes bagi yang kena atau yang melakukan swab test, PCR dan sebagainya. Baik, kita akan melanjutkan seri khotbah kita minggu kedua dari seri khotbah Sure and Stable. Sure itu pasti, stable itu stabil ya, tidak tergoyahkan. Nah, tujuan yang ingin dicapai dari khotbah ini adalah bahwa pada akhir khotbah ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini hanya 2 minggu, nanti serinya akan berlanjut nanti bulan Juni nanti. Jadi hanya 2 minggu, nanti 2 minggunya bulan Juni. Dan tujuan akhir yang kita ingin capai, Bapak Ibu Saudara-saudari, di tengah-tengah situasi yang tidak pasti dan tidak stabil, ya, keadaan ekonomi, puji Tuhan Indonesia baik ya, dan Bapak Ibu tahu Indonesia ini salah satu negara yang berhasil keluar dari kemelut ekonomi karena pandemi, yang pertumbuhan ekonominya itu sama atau lebih baik sebelum pandemi. Itu Indonesia yang berhasil keluar dari
kemelut ekonomi karena pandemi. Jadi kita mengucap syukur Tuhan bekerja ya di Indonesia, bukan berarti Tuhan tidak bekerja di negara-negara lain, tetapi berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita semuanya. Oleh sebab itu, di tengah-tengah keadaan yang tidak stabil dan tidak pasti, kita belajar bahwa Tuhan Yesus yang disebut dengan batu penjuru, minggu lalu kita sudah belajari, bagi Bapak Ibu yang tidak mengikuti bisa lihat di kanal YouTube Ebenezer Jogja, bahwa dialah batu penjuru yang dalam perjanjian lama itu sudah dinubuatkan, tetapi ketika dia datang, orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, ahli Taurat itu membuang batu penjuru itu. Batu penjuru ini sebenarnya dalam arsitektur kuno, suatu batu yang ditaruh di ujung, dia kuat, besar, dan menjadi patokan seluruh bangunan yang dibangun itu berpatokan kepada batu penjuru ini. Nah, batu penjuru ini yang dinubuatkan dalam perjanjian lama, dalam kitab Yesaya, dalam kitab Mazmur. Tahukah Bapak Ibu, Mazmur itu juga kitab profetik ya, kitab nubuatan. Nubuatan itu artinya belum terjadi, nanti akan terjadi kemudian. Itu sudah dinubuatkan bahwa batu penjuru ini akan datang, dan dialah Yesus Kristus. Nah, ketika dia datang, orang-orang tadi yang saya sebutkan, ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, mereka ini tidak percaya, dan mereka membuang batu penjuru ini. Nah, minggu lalu kita sudah pelajari itu, dan sekarang ini minggu kedua, topiknya berita keselamatan. Nah, saya akan mulai dengan cerita ya. Siapa di antara Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang waktu masih kecil itu bermain ini, building blocks? Termasuk saya juga melihat beberapa angkat tangan ya, building blocks. Jadi kita dibelikan ini mainan seperti ini, blok-blok ya, ada yang segi 4 persegi panjang, bujur sangkar, segitiga, kemudian lingkaran, lalu kita mulai merangkai bangunan kita, apakah macam-macam ya bentuknya ya. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau disebut batu penjuru, berarti Tuhan Yesus yang menjadi batu penjuru itu berarti sentral sekali. Kalau batu itu satu bagian diangkat, maka akan jatuh bagian yang lainnya. Mungkin ada satu jenis permainan yang lebih tepat untuk menggambarkan ini, saya lupa namanya ya. Itu apa namanya Debra, yang di situ dekat penahan pintu kaca tuh, balok Uno ya. Jadi kalau disusun plastik kalau ditarik satu persatu, nanti gilirannya siapa, kalau ditarik jatuh semua, itu berarti pasti giliran dia kalah. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu, jika batu penjuru ini di bagian yang penting ini diambil, maka keseluruhan bangunan itu yang dibangun di atasnya akan rubuh. Nah, pada hari ini judul khotbah kita semuanya berita keselamatan. Kisah diambil dari Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10, pasal 4 ayat 1 sampai 12. Saya akan bacakan dari Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 11 sampai 12. Di situ dikatakan Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Ya, ini Kisah Rasul. Siapa penulis Kisah Rasul? Tidak ada yang tahu ya sampai hari ini. Para scholars, Bible scholars, ahli Alkitab tidak bisa memastikan juga siapa penulis Kisah Rasul, tapi ada yang mengatakan Petrus, ada yang mengatakan Paulus ya, atau ada yang mengatakan Lukas juga, karena Lukas ini juru tulisnya Petrus ya. Nah, lalu dikatakan di sini oleh penulis Kisah Rasul, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Ya, jadi di sini sebenarnya perbincangan Petrus dengan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Ya, lalu ayat 12 dikatakan di situ, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Di dalam Dia ini di dalam Yesus. Ya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia
olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, ini satu statement, ya, ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, pernyataan ini Bapak Ibu sangat eksklusif ya. Kalau orang lain yang berasal dari latar belakang agama lain, kepercayaan lain, mendengar atau membaca ini, akan memberikan stigma atau pandangan bahwa, wah, orang Kristen ini sombong sekali ya. Keselamatan hanya ada di dalam mereka ya, tidak di dalam lain. Kita pernah mendengar peribahasa banyak jalan menuju Roma. Ya, jadi banyak yang mengatakan menuju keselamatan itu banyak jalannya, banyak caranya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tahu nggak kenapa ada peribahasa banyak jalan menuju ke Roma? Karena waktu itu memang Roma sampai kepada, kalau kita belajar sejarah ya, sampai kepada masa zaman keemasan atau Golden Age. Apa maksudnya zaman keemasan? Karena pemerintahan Roma pada waktu itu mereka bisa menguasai seluruh teritori jajahannya dan bisa menciptakan suatu keadaan yang aman, tentram, semua orang bisa traveling dengan aman dan tidak perlu merasa takut dirampok, karena ada keamanan, ada kestabilan politik, ya. Kemudian mereka bisa membangun infrastruktur dengan baik, jalan-jalan banyak dibangun, banyak sekali jalan dibangun yang terkoneksi menuju ibu kota Roma pada waktu itu. Jadi lewat jalan manapun akan terhubung menuju ke Roma. Jadi demikian hebat pembangunan pada waktu itu, sehingga kemudian kita sampai hari ini kita mendengar peribahasa banyak jalan menuju ke Roma, dengan pengertian banyak cara untuk sampai ke satu tujuan. Nah, kalau dalam konteksnya kita bicara keselamatan, sampai hari ini juga kita mendengarkan orang berkata, banyak jalan menuju ke Roma, banyak jalan menuju keselamatan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, pernyataan Petrus ini dikatakan, dan keselamatan itu tidak ada dalam siapapun juga. Tidak ada pada nabi-nabi atau imam-imam atau orang kudus, siapapun juga di bawah kolong langit ini. Ya, tidak ada nama lain yang dapat diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, ini pernyataan yang kontroversial, ya. Tapi bagi kita yang percaya, betul bahwa hanya di dalam Yesus Tuhan hanya ada keselamatan. Ya, di dalam Yohanes 14 ayat 16 Tuhan sendiri berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Banyak nabi-nabi dan agama berkata itu jalannya ke sana. Ya, atau itu Tuhannya, atau itu Allahnya, ya, atau itu jalannya. Jadi menunjuk kepada seseorang atau yang lain. Tetapi pernyataan Yesus ini tidak menunjuk kemana, ke siapa, atau jalan lain. Dia bilang, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan itu sendiri. Jadi statement ini bermuara kepada dua kesimpulan. Betul-betul Yesus ini Tuhan, atau dia cuman penipu, ya, pembohong. Tetapi Bapak Ibu, kita akan buktikan melalui presentasi singkat khotbah ini, saya akan perlihatkan bahwa Yesus ini bukan dongeng. Yesus ini bukan legenda seperti mitologi Yunani, di mana mitologi itu dibangun oleh manusia, ya. Tetapi Yesus ini betul-betul Tuhan, juru selamat, dan keselamatan hanya ada di dalam Dia. Nah, pada bagian yang kita baca tadi, Kisah Rasul pasal 4 ayat 11-12 tadi, ini menceritakan tentang suatu peristiwa keajaiban, mujizat yang terjadi pada waktu itu. Menjelang pukul 3 petang, Petrus dan Yohanes ini mau naik berdoa di Bait Allah. Nah, kemudian dia berjumpa dengan seorang yang lumpuh sejak lahir. Lalu kemudian Petrus berkata, lihat kepadaku, ya, dan orang ini yang minta-minta, yang lumpuh sejak lahir ini meminta-minta di pintu gerbang waktu itu menuju Bait Allah, meminta-minta. Lalu Petrus berkata, lihat kepadaku. Nah, ketika orang lumpuh ini melihat kepada Petrus, berharap akan diberi sesuatu. Tapi Petrus berkata, aku tidak punya emas dan perak, ya,
Tapi yang ada padaku kuberikan kepada engkau dalam nama Yesus. Kau bangkit berdiri. Kemudian Petrus memegang tangannya, mengangkat dia, dan seketika orang itu kuat. Dia bisa berdiri, dia bisa berlari, berlompat-lompat. Dan semua orang yang melihat kejadian itu memuliakan Tuhan. Lalu pria itu bersukacita dan merayakannya. Dan Petrus mengambil kesempatan ini untuk mengkhotbahkan Injil Yesus Kristus kepada mereka yang menyaksikan keajaiban ini. Nah, karena itu, karena waktu mereka memberitakan Injil dan itu kejadiannya hari Sabat, kita tahu menurut hukum Yahudi tidak boleh ada orang yang bekerja, termasuk tidak boleh menyembuhkan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya bagaimana hukum-hukum agama itu justru menghalangi kebebasan, kemerdekaan, kesembuhan. Jadi, kalau ada agama yang justru membatasi hal-hal yang baik yang bisa terjadi dalam kehidupan kita, itu tidak benar. Ya. Jadi, Bapak Ibu bisa lihat bagaimana orang Yahudi ini mempertahankan adat istiadatnya. Demi adat istiadat, mereka tidak peduli orang itu sakit, mau mati, dan seterusnya. Tapi Petrus di sini mengatakan, justru, ya, minggu lalu kita juga belajar justru belas kasihan Tuhan Yesus kepada orang yang sakit, orang yang buta, orang yang lumpuh, orang yang kelaparan, itu adalah wujud atau penyempurnaan hukum Taurat, bahwa Allah itu kasih. Tapi bagi orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka tidak peduli. Lalu mereka menghakimi Petrus dan Yohanes, mereka dipenjara, kemudian mereka dihakimi di pengadilan agama pada waktu itu. Nah, mereka ditangkap, mereka diinterogasi di depan banyak orang. Namun Petrus dan Yohanes menanggapi dengan berani dan menyatakan nama Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Nah, hari ini kita akan lihat dari pelajaran ini apa yang kita bisa petik dari kejadian ini. Yang pertama yang kita bisa petik adalah keselamatan ditemukan hanya di dalam Yesus. Tadi saya sudah singgung. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk satu kebenaran atau kita sebut dengan world view itu cara kita memandang suatu peristiwa, masing-masing kita punya world view, cara pandang dunia. Nah, suatu cara pandang ini Bapak Ibu, benar atau salah, kita bisa punya alat ujinya. Ya, alat ujinya itu yang sangat umum dipakai 3 ya, sejarah. Dan kalau kita bicara kekristenan, karena kita mau membuktikan pada hari ini, betulkah Yesus itu dia pernah hidup di muka bumi ini? Betulkah Yesus itu Tuhan? Betulkah dia melakukan mujizat? Betulkah dia bangkit dari kematian? Ya, apa bukti sejarahnya? Apa bukti arkeologinya? Apa buktinya, Bapak Ibu? Ya, secara kita tidak ngomong Alkitab, kita ngomong sejarah dulu secara umum. Ya, kemudian parameter yang kedua, kita akan lihat Alkitab. Saya tidak akan presentasikan ayatnya, tapi saya akan mention saja. Kemudian prakteknya. Nah, satu hal disebut kebenaran kalau kita lolos 3 parameter ini. Pertama, kita akan lihat sejarah. Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang ahli sejarah namanya Cornelius Tacitus ya. Jadi yang us itu orang Yunani. Nah, ini namanya Cornelius Tacitus ya. Nah, dia ini seorang sejarawan yang hidup, dia lahir pada 56 Masehi, AD ya, atau sebelum Masehi, Masehi, AD itu Masehi, karena berasal dari bahasa Latin Anno Domini, dalam tahun Tuhan kita 56 Masehi. Kemudian dia meninggalnya 120 Masehi. Jadi kira-kira umurnya 64 tahun. Dia ini seorang sejarawan terkemuka pada waktu itu. Kemudian dia seorang politisi. Dan kemudian kehidupannya, catatan sejarahnya itu direkam di satu buku yang nama bukunya Bapak Ibu bisa lihat di Amazon, bahkan bisa dapat PDF-nya. Nama bukunya itu The Historical Jesus. Jadi Yesus yang sejarah. Nah, kalau Bapak Ibu mendengar Yesus yang sejarah, apa maksudnya Yesus yang sejarah? Yesus yang sejarah adalah Yesus sebagai manusia yang pernah hidup di muka bumi ini. Itu Yesus yang sejarah ya. Nah, buku ini membuktikan bahwa evidence atau bukti-bukti kuno, ancient ya. Ancient evidence for the life of Christ. Jadi bukti-bukti kuno yang membuktikan kehidupan Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus bukan legenda, bukan mitologi, bukan hikayat, bukan dongeng, bukan ya.
tapi dia sejarah. Artinya dia pernah ada, dia pernah eksis, dia pernah berjalan, dia pernah hidup dan melakukan banyak mujizat di muka bumi ini. Dia disalibkan, dia dikuburkan, dan dia dibangkitkan. Jadi itu Yesus yang sejarah itu dibuktikan oleh catatan sejarah. Nah, dalam buku ini penulisnya Gary R. Habermas ini yang diterbitkan oleh College Press di Amerika Serikat terhalang ya tahun 1996. Nah, saya perlihatkan ya dalam buku ini cuplikannya. Jadi siapa tadi namanya Tikitius tadi menulis 2 buku ya. Yang pertama itu nama bukunya The Annals. Kemudian yang kedua The Histories. Nah, buku ini mengcover atau menulis tentang mengcover dalam rentang waktu pemerintahan Kaisar Agustus, kematiannya itu pada 14 Masehi, sampai Kaisar Nero 68 Masehi. Jadi 2 buku ya. Buku pertama yang judulnya The Annals itu berisikan catatan sejarah dari Kaisar Agustus sampai Kaisar Nero. Nah, buku kedua judulnya Histories itu dimulai dari kematian Nero sampai Kaisar Domitian tahun 96 Masehi. Nah, Tacitus ini dia menulis referensi tentang Kristus ya. Dan di dalam bukunya yang ditulis The Annals, ditulisnya ini 115 Masehi. Bisa bayangkan Bapak Ibu, kita melihat dokumen tahun 115 Masehi. Nah, ini kutipannya. Di kutipan bukunya ini dia menulis begini, ya. Dia menulis consequently to get rid of the report Nero fastened the guilt and inflicted the most exquisite tortures on a class hit for their abomination called Christians by the populace, Christus. Nah, lalu dikatakan di sini, from whom name had its origin, suffered the extreme penalty during the reign of Tiberius at the hands of one of our procurators, Pontius Pilatus. Nah, ini sejarah Bapak Ibu. Ingat ya, ini ditulis 115 Masehi. Dia mengatakan dalam catatan sejarahnya ini, bagaimana Kristus itu dianiaya oleh dalam pemerintahan Kaisar Tiberius. Jadi ketika Tuhan disalibkan, itu yang berkuasa Kaisar Roma itu Tiberius namanya. Dan kemudian di sini jelas dicatat gubernurnya waktu itu yang menghakimi itu disebut Pontius Pilatus. Nah, ini salah satu catatan sejarah Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa Yesus Kristus itu ada dan pernah hidup dan dia disalibkan. Di bagian kanan nanti ada rekaman sejarah lagi bagaimana dia dibangkitkan. Ya, Bapak Ibu, saya browsing tadi malam seorang profesor fisika, kuantum fisika. Dia mengatakan demikian, saya profesor kuantum fisika, dan saya percaya dan membuktikan kebangkitan Tuhan Yesus. Wah, keren nggak Bapak Ibu? Seandainya di sini Bapak Ibu profesor siapa atau doktor siapa, ya, saya profesor atau saya doktor atau saya engineer atau saya arsitek dan sebagainya, saya percaya Yesus Tuhan dan dia bangkit dari kematian. Nah, di dalam jurnal-jurnal itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, dibuktikan bahwa Yesus Kristus itu dia bangkit dari kematian. Belum lagi, tadi sejarah kan, belum lagi penggalian secara arkeologis. Tahukah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian bahwa Alkitab kita adalah salah satu sumber sejarah. Kenapa demikian? Karena nama-nama orang yang disebutkan itu ada, dicatat di sejarah dunia. Kemudian tempat-tempat yang disebutkan di Alkitab itu ada sampai hari ini. Bahkan kalau Bapak Ibu ke Israel, ya Bapak Ibu akan bisa melihat peti jenazahnya Raja Daud yang hari ini masih disembah oleh ahli-ahli Taurat. Mereka berdoa tuh depan peti matinya Raja Daud sambil berdoa gitu, sambil ngapalin Taurat sampai mantuk-mantuk gitu kan, sampai ketiduran gitu.
Saya pernah memvideokan ya mereka mantuk-mantuk berdoa sampai ketiduran depan peti mayatnya Daud. Itu ada, ya. Jadi semuanya ini membuktikan bahwa Yesus sejarah, Yesus yang pernah hidup di muka bumi itu ada. Nah, tadi saya katakan bagaimana dengan bukti Alkitab, ya kan? Nah, salah satu bukti Alkitab, saya nggak tampilkan, tapi kita tahu Yesaya itu hidup 800 tahun sebelum Tuhan Yesus datang. Dan dalam kitab Yesaya begitu banyak direkam tentang kelahirannya, bagaimana dia mati disalibkan, bagaimana dia kemudian dibangkitkan, dan di sebagian kitab Mazmur juga direkam. Nah, Bapak Ibu perhatikan, ini bukan manusia yang tulis. 800 tahun sebelum Tuhan Yesus datang, semua sudah ada di dalam Alkitab, dinubuatkan. Bagaimana dia lahir, di kota apa, bagaimana kematiannya nanti, dan seterusnya. Semua sudah ada di kitab Yesaya, di kitab Mazmur. Nah, ini salah satu bukti bahwa yang menulis Alkitab itu manusia tetapi diinspirasi oleh Roh Kudus. Karena banyak orang berkata Alkitab itu yang tulis manusia, itu cuma dikarang. Bapak Ibu, ini bukan karangan. Ada 40 penulis Alkitab dari Perjanjian Lama, Kitab Kejadian sampai Kitab Wahyu. Dan ingat, Alkitab kita ini ditulis dalam kurun waktu 2000 tahun. Waktu itu tidak ada teknologi internet, tidak ada WhatsApp, tidak ada sosial media, tidak ada alat komunikasi satelit yang begitu canggih, nggak ada. Bagaimana mungkin orang yang hidupnya terpisah-pisah di berbagai tempat dalam kurun waktu 2000 tahun, tidak kenal satu sama lain, bisa menuliskan ya satu kejadian yang belum terjadi dan terjadi kemudian ketika Tuhan Yesus datang di muka bumi ini. Dan bahkan bagaimana endingnya sudah ditulis di kitab Wahyu yang kita sedang menunggu. Sebagian sudah digenapi dan kita sudah menunggu pengenapannya. Jadi secara sejarah dibuktikan, secara Alkitab dibuktikan, secara prakteknya. Bapak Ibu, kalau kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkata, berdoa dalam namaku dan minta dalam namaku. Apa saja yang kamu mau minta, minta dalam namaku, supaya sukacita penuh. Kita beriman. Itu sebabnya waktu kita berdoa, kita menyebut nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, amin. Terjadilah kata amin. Saya yakin Bapak Ibu melihat jawaban doa itu. Bagi Bapak Ibu yang sudah berdoa, saudara sedang menunggu jawaban doa itu. Tapi kita sudah melihat bagaimana Tuhan menjawab doa-doa kita. Kita sudah melihat ketika kita berdoa, orang disembuhkan. Mujizat terjadi. Yang tidak mungkin jadi mungkin terjadi. Hal-hal yang tidak masuk di akal terjadi. Nah, berarti nama Yesus ini punya kuasa. Secara sejarah dibuktikan dia ada, dia pernah hidup. Penemuan-penemuan arkeologi juga mengkonfirmasi secara Alkitab, tadi saya sudah katakan. Dan secara praktek sampai hari ini, kita bisa buktikan. Dan Bapak Ibu sudah mengalami. Jadi, semuanya ini mengkonfirmasikan bahwa betul Yesus itu bukan dongeng, bukan legenda, dia real, dia ada. Ketika Petrus berbicara kepada orang banyak, ia mengingatkan mereka tentang bagaimana Kristus yang disalibkan. Itu adalah anak Allah dan juru selamat manusia. Dia datang ke bumi dan menjalani kehidupan yang sempurna, dia hidup tanpa dosa, namun menderita kematian sebagai orang berdosa. Dia membawa serta semua dosa kita, dia bangkit kembali dalam kemenangan, sehingga semua yang menempatkan iman kepercayaan kepada Tuhan Yesus dapat dipulihkan dalam hubungan yang benar dengan Tuhan. Kebenaran yang kedua, dari berita keselamatan ini, Yesus memulihkan dan membuat kita utuh. Kejadian tadi dalam Kisah Rasul pasal 3, 6-7, ini kita mundur satu pasal ya. Tadi saya sudah sempat ceritakan, Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Bapak Ibu, kalau mau berdoa ya, kita harus berdoa spesifik. Karena nama Yesus itu juga banyak. Ada Yesus Guterres, ada Yesus Picasso, Yesus orang Amerika Latin tuh pakai nama Yesus juga banyak.
Jadi kita make sure Yesus yang dimaksud ini Yesus dari Nazaret. Ya. Nah, Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Petrus sekali lagi mengingatkan orang banyak bahwa Yesus adalah batu penjuru yang ditolak oleh manusia, namun dipilih oleh Tuhan untuk membawa keselamatan bagi semua orang. Tetapi keselamatan yang Petrus bicarakan di sini lebih daripada sekedar hanya dibebaskan dari dosa. Bapak Ibu masih ingat ya cerita, atau saya pernah share, ada yang disebut dengan kesenjangan Injil. Ya, kesenjangan Injil itu apa yang kita ketahui, bahwa kita sudah diselamatkan lewat pekerjaan Yesus di kayu salib, kita sudah diselamatkan dan kita akan diselamatkan memperoleh hidup yang kekal. Tapi di antara kedua ini, antara kita sudah diselamatkan dan kita akan diselamatkan dalam hidup yang kekal, ini yang disebut dengan kesenjangan Injil. Maksudnya apa? Kita lupa, atau kita kalaupun kita tahu, kita tidak mempraktekkan bahwa Tuhan Yesus ini bukan hanya Tuhan yang menyelamatkan kita dari dosa, bukan hanya Tuhan yang akan menyelamatkan kita dalam hidup, melalui hidup yang kekal ke surga nanti, tapi Yesus ini juga juru selamat untuk hari ini, saat ini, sekarang ini, untuk setiap situasi yang Bapak Ibu saudara-saudari alami. Saya teringat tahun lalu waktu saya kena COVID, saya juga kena COVID ya. Jadi kalau saudara bilang, oh, Pak Jimmy kena COVID juga berarti imannya tidak kuat, ya whatever lah. Saya kena COVID, ya. Dan seperti Bapak Ibu tahu, sebagian kasus saya ini hampir menengah karena saya hampir mondok ke rumah sakit. Dan CT scan toraks saya menunjukkan saya kena pneumonia. Puji Tuhan, saturasi oksigennya paling rendah 94, nggak lebih rendah dari itu. Dan demamnya masih demam. Tapi ketika dokter bilang besok Bapak mondok ke rumah sakit, saya carikan kamar. Bapak Ibu, tahun lalu kita tahu ya, varian Delta ini kan luar biasa. Begitu banyak yang meninggal, rumah sakit penuh, sistem kesehatan kita lumpuh ya. Karena begitu banyak orang meninggal, di pelataran rumah sakit nggak dapat kamar, oksigen, pasokan oksigen tidak ada. Luar biasa. Juni, Juli tahun lalu. Bisa bayangkan. Dalam waktu itu saya sakit, dan besok dokter bilang mondok ya Pak, saya carikan kamar. Lalu saya bilang kepada Bu Dokter, saya yakin bahwa Tuhan akan sembuhkan. Itu siang hari. Malam harinya Bapak Ibu, saya berdoa, Tuhan, kalau memang Engkau ada, Engkau sanggup menyembuhkan saya dan saya tidak perlu mondok. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Besok pagi waktu saya bangun, saya melihat matahari masuk di jendela kamar saya. Begitu terang. Dan pengalaman ini saya alami waktu pertama sekali saya bertobat lahir baru. Ini pengalaman kedua saya merasa terang sekali, pikiran saya tenang sekali, demamnya turun waktu itu, dan saya bisa merasakan seperti saya nggak pernah pakai narkoba, ekstasi dan sebagainya ya, tapi saya rasa mungkin kalau orang pakai narkoba, fly, itu seperti itu kondisinya, merasa damai, tenang, seperti suasananya itu indah, tenang, damai. Dan saya tahu itu titik balik. Saya sembuh. Demamnya nggak pernah naik lagi. Dan saya sembuh. Tidak perlu mondok ke rumah sakit. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kenapa saya cerita ini? Tujuan saya adalah agar Bapak Ibu saudara-saudari harus mengalami Yesus yang pribadi. Bapak Ibu harus mengalami bukan Yesus yang konsep, bukan Yesus yang teologi pengetahuan, bukan Yesus yang katanya Pak Pendeta, katanya Pak ini, khotbahnya ini, bukan Yesus yang Bapak Ibu saudara-saudari alami hari ini, saat ini, sekarang ini. Ini yang disebut dengan kesenjangan Injil. Ya.
antara kita tahu kita sudah diselamatkan waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan, dan nanti akan diselamatkan nanti ketika dia datang kedua kali atau hidup yang kekal. Tetapi di antara ini, kalaupun kita tahu kita enggan, kita nggak mau melakukan, kita minta dalam nama Tuhan Yesus. Bukankah di dalam Injil Yohanes Tuhan sendiri sudah bilang, mintalah apa saja di dalam namaku, apakah itu kesembuhan, apakah itu penyediaan, apakah itu pemulihan, apakah itu mujizat, di dalam pekerjaan saudara, dalam studi saudara, dalam kesehatan saudara, keuangan saudara, keluarga saudara, minta dalam nama Tuhan Yesus. Halo? Amin, Bapak Ibu. Saudara minta, ya. Jadi kita lihat bahwa Yesus ini bukan Yesus sejarah, di Alkitab dibuktikan dan secara praktikal, praktek, nama ini berkuasa, menunjukkan bahwa apa yang kita percaya ini bukan isapan jempol, ini bukan dongeng, ini bukan mitologi Yunani yang dibangun dari konsep manusia, bukan, dia itu real. Dan di dalam nama Tuhan ada keselamatan. Nah, orang lumpuh ini yang disembuhkan bukan hanya dosanya diampuni, tapi dia mengalami keselamatan, dia mengalami mujizat, dia mengalami kesembuhan, dia mengalami kebebasan dari situasinya yang menderita. Nah, itulah keselamatan yang Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan saya kita temukan di dalam Tuhan Yesus, yang menuntun kita kepada keutuhan dan kedamaian dalam setiap bidang kehidupan kita. Saat kita membangun hidup kita di atas Dia yang menjadi dasar kita yang stable and sure, stabil dan pasti. Batu penjuru yang dibuang oleh orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi, tapi menjadi batu kehidupan. Yang mana kalau kita membangun hidup kita di atas batu ini, batu penjuru ini, kita akan mengalami dalam setiap area kehidupan kita kebebasan, kesembuhan, harapan, iman, sukacita. Semua yang kita butuhkan tersedia di dalam Yesus. Kita tidak hanya diselamatkan untuk hidup yang kekal, tapi semua yang kita butuhkan, Bapak Ibu, selagi kita hidup di muka bumi ini, ada di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terakhir, keselamatan kita di dalam Kristus membuat kita berani untuk memberitakan Injil. Dr. Rice Brooks mengatakan Injil adalah kabar baik bahwa Allah telah menjadi manusia dalam rupa Yesus Kristus. Dia menjalani hidupnya dalam dunia seperti kita. Dan dia mengalami kematian yang harusnya kita alami. 3 hari kemudian dia bangkit membuktikan bahwa dia adalah anak Allah dan memberikan karunia keselamatan kepada setiap orang yang bertobat dan percaya pada Injil. Jadi Bapak Ibu, saudara dan saya mendengar ada 2 orang hamba Tuhan. Yang pertama Dr. Bill Gothard, yang kedua Dr. Andik Wijaya. Saya ikut virtual kelasnya dalam minggu ini. Hal yang sama mereka berdua katakan. Pekerjaan kita sebagai orang Kristen cuma 2, Bapak Ibu Saudara sekalian. Menginjil dan memuridkan. Halo. Jadi pekerjaan Bapak Ibu Saudara dan saya, kalau saya Pak, ya mungkin Pak Haji ini kan pendeta, gembala, ya harus begitu Pak, hanya 2, penginjil dan memuridkan. Tapi Bapak Ibu, kita semua ini dipanggil. Ini bukan hanya pekerjaan saya, pekerjaan saudara juga. Tuhan bilang, jadikanlah bangsa-bangsa murid, kebaptislah mereka, ajarlah mereka. Ini pekerjaan saudara. Kedua orang ini mengatakan demikian, kalau Bapak Ibu Saudara-saudari tidak menginjil, tidak memuridkan, Bapak Ibu Saudara-saudari ini pengangguran di dalam kerajaan Allah. Karena profesi kita cuma itu. Kalau Bapak Ibu berusaha, sekolah, kuliah, ada jadi dokter, lawyer, engineer, businessman, wira swastawan, itu cuman platform kita, panggung kita, selagi kita di muka bumi, tapi ujung-ujungnya itu cuma 2, memberitakan Injil dan memuridkan. Saudara harus punya orang yang saudara muridkan dalam hidup saudara. Saudara harus memberitakan Injil, kalau tidak, saudara pengangguran. Coba lihat di kiri kanan saudara lah. Kalau ada yang kiri kanan, kamu pengangguran loh kalau kamu nggak ambil Injil dan kamu nggak memuridkan. Coba ngomong di kiri kanan. Kalau nggak ada temannya, lihat aja noleh ke kiri kanan, ini di screen bisa kelihatan kok bahwa saudara lagi noleh ke ini yang lainnya. Coba ngomong ya. Kalau kamu tidak memberitakan Injil,
dan tidak memberikan kamu pengangguran. Apa memberitakan Injil? Sederhana sekali. Ini di Injil adalah kita memberikan kabar baik bahwa Allah telah menjadi manusia dalam Yesus Kristus. Mereka bilang, bohong. Loh, kan sudah tadi saya katakan, bukti sejarah, arkeologi, Alkitab, dan praktek. Nggak percaya, oke, saya berdoa ya. Apa masalahmu? Sakit, saya doakan ya, dalam nama Yesus. Supaya mereka mengalami. Ya. Lalu dia menjalani hidupnya dalam dunia seperti kita, mengalami kematian yang harusnya kita alami. 3 hari kemudian dia bangkit, membuktikan bahwa dia adalah anak Allah, kuburannya kosong, nggak ada tulang belulangnya, dan dia memberikan karunia keselamatan kepada setiap orang yang bertobat dan percaya kepada Injil. That's it, itu disampaikan. Ini Injil. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu nggak tahu bagaimana caranya menginjil, ini dia, baca aja ini. Jelaskan kepada mereka. Ya, ini Injil. Ya, kalau saudara percaya, bertobat, saudara diselamatkan. Masa iya? Nah, sekarang apa masalahmu? Saya akan doakan. Dan biarkan mereka mengalami mujizat. Kenyataan, real, bahwa Yesus itu hidup. Itu sebabnya Rasul Petrus yang berkhotbah, jadi dia diperhadapkan ke mahkamah agama, dan dia mengatakan seperti ini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Perhatikan ayat 13, saya sudah hampir selesai Bapak Ibu. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang yang tidak terpelajar, ini nelayan-nelayan kasar Petrus. Kok so educated, begitu fluent, begitu fasih berbicara dan mematahkan argumentasi ahli Taurat, mahkamah agama tersebut. Lalu heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Apa yang saya ingin mau sampaikan Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau saudara murid Yesus yang sejati, Tuhan akan mengaruniakan kepada saudara hikmat, kepintaran, wisdom, hal-hal yang saudara rasa tidak mampu, saudara akan diberikan kemampuan supranatural dalam pekerjaanmu. Ini kita berbicara dalam memberitakan Injil ya. Tapi sama bisa diaplikasikan dalam pekerjaanmu, dalam studimu, dalam keluargamu, dalam pergumulanmu hubungan suami istri, dalam pergumulan dengan membesarkan anak, dengan tantangan yang sudah hadapi dalam usaha, dalam bisnis, dalam wirausaha saudara, saudara akan diberikan kemampuan oleh Tuhan. Mereka tahu mahkamah agama ini, mereka orang-orang terdidik, terpandang, mereka tahu bahwa Yohanes dan Petrus ini siapa sih? Ini nelayan kasar, tapi mereka bisa melihat bagaimana mereka bisa membela, punya argumentasi, dan berbicara secara fasih. Alkitab mencatat heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Karena Petrus dan Yohanes memiliki iman kepada Yesus, mereka diberdayakan oleh rohnya. Saya suka ya, kata empower itu diberdayakan. Diberdayakan itu maksudnya Bapak Ibu, saudara-saudari dan saya nggak mampu, tapi Tuhan memampukan. Kita diberdayakan, diberikan kemampuan oleh rohnya, memberitakan namanya di mana-mana. Meskipun ditentang dan dianiaya, mereka mengkhotbahkan Injil Kristus. Tidak hanya dalam hal ini atau di tempat itu, tapi bahkan di kota-kota lainnya. Dengan cara yang sama, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, saat kita menaruh iman kita di dalam Kristus, batu penjuru kita, the cornerstone, yang dibuang oleh ahli Taurat, orang Farisi, dia akan memberikan keberanian, dia akan memberikan kebijaksanaan dan kekuatan yang kita perlukan dalam mengabarkan Injil. Terlepas dari tantangan yang kita hadapi, saat kita berpegang pada kebenarannya,
dan bergerak dalam iman, kita akan melihat lebih banyak kehidupan yang diubahkan dan dipulihkan kepadanya. Saya ingin menutup dengan statement ini, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu membuat orang bertobat, yang membuat orang bertobat dari baru, Roh Kudus ya. Tapi kalau melalui kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari dan saya, kita bisa membawa orang mengenal Tuhan. Mereka bertobat dari baru. Mereka dibaptis, mereka dimuridkan jadi pemimpin. Mereka hidup yang kekal. Itulah harta rohani kita yang sesungguhnya, Bapak Ibu. Yang ngengat dan karat. Ngengat dan karat saya pendekkan jadi ngarat ya. Ngengat dan karat tidak bisa mengambilnya. Itu harta karun kita yang kekal. Kita bisa membawa jiwa-jiwa masuk dalam kerajaan Tuhan. Dan dalam rangka itu, apapun pekerjaan dan profesi Bapak Ibu, itu sebagai platform yang Tuhan bisa pakai. Supaya kita bisa berjumpa dengan banyak orang lain, dalam interaksi bisnis, dalam pertemanan di kampus, dalam relasi-relasi kita ketemu banyak orang di situ. Tuhan izinkan itu menjadi platform, panggung kita. Kita bisa kenalan sama orang, kita bisa membangun hubungan sama mereka, kita bisa menolong mereka, membantu mereka, mendoakan mereka, dan memberikan berita Injil. Dan dalam rangka itu, Tuhan memberikan kita keberanian, kebijaksanaan, kekuatan. Tidak peduli hambatan yang kita alami, tapi Injil lebih berkuasa dan Roh-Nya memampukan kita semuanya. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Yesus yang menjadi batu penjuru yang dibuang ini, betul-betul kita membangun hidup kita di atasnya, karena hanya Dia yang stabil di tengah-tengah situasi yang tidak stabil, yang berubah-berubah. Dan hanya Dia yang sure, yang pasti di tengah-tengah ketidakpastian. Bapak Ibu tahu perang Rusia-Ukraina ini lagi heboh ya. Setiap tindakan itu merubah ekonomi dunia. Harga minyak dunia paling tinggi sejak 2014. Harga emas juga naik. Di tengah-tengah keadaan yang tidak pasti ini, seperti ini Bapak Ibu Saudara sekalian, hanya satu yang stabil, hanya satu yang pasti, itu Yesus Kristus, batu penjuru itu. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap umat-Mu yang mendengarkan khotbah ini, biar terus kami diingatkan bahwa kami mau membangun kehidupan kami di atas dasar yang teguh itu, batu penjuru yaitu Engkau sendiri. Tuhan, Yesus, Juru Selamat kami. Tuhan, biar dalam pergumulan hidup kami sehari-hari, kami tidak melupakan Engkau, Tuhan, dan mengandalkan diri kami sendiri. Mengandalkan kemampuan kami, kebisaan kami, hikmat kami, koneksi kami, fasilitas kami. Untuk kami bisa survive, bertahan dalam hidup ini. Tapi oleh Roh-Mu, memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk mengatasi setiap tantangan hambatan dalam kehidupan ini, dan tampil sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan, untuk firman-Mu, yang mengingatkan kami, bahwa hanya Engkau yang stabil, hanya Engkau satu-satunya yang pasti, di tengah-tengah ketidakstabilan dunia, di tengah-tengah ketidakpastian dunia ini, hanya Engkau yang stabil dan pasti. Yesus Tuhan, Juru Selamat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami ucap syukur. Dan semua yang percaya mengatakan, amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Before my lips can even
well done, my child. Well